sahbihi wa mawalah. Baiklah, di sini nama saya Mutiara Arafi dengan NPM 19110100387. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari Ibu Richa Putri Utami selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan judul proposal implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 6 Oku. Bab pertama itu ada latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah kajian yang relevan. Yang pertama adalah latar belakang. Pada proposal ini, latar belakangnya adalah pada saat ini anak muda perlahan mengalami krisis moral dan karakter. Kasus krisis moral dan karakter yang terjadi karena menurunnya nilai-nilai pendidikan moral dan karakter di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Hal ini mendapat perhatian di berbagai kalangan, khususnya dalam dunia pendidikan. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk membentuk karakter peserta didik. Dengan pendidikan tidak selalu mengedepankan kecerdasan intelektual saja, keterampilan dan perilaku atau sikap peserta didik juga harus diperhatikan. Salah satu yang dilakukan untuk mengatasi krisis moral dan karakter peserta didik yaitu dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa yang mengandung pengetahuan, kesadaran individu dalam bertingkah laku, dan adanya kemauan serta tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik tersebut. Tujuan pendidikan karakter ini adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri menuju hidup yang lebih baik. Selanjutnya, adanya pendidikan karakter di sekolah, maka akan mencetak peserta didik yang mempunyai kecerdasan intelektual, bermoral, dan berkarakter. Adanya fenomena atau kejadian yang menyimpang yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di sekolah, kerap menyalahkan guru yang ada di sekolah, terutama guru mata pembelajaran pendidikan agama Islam. Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Pendidikan agama Islam adalah sesuatu yang sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pendidikan agama Islam ini adalah bimbingan dan arahan merujuk pada ketaatan terhadap Tuhan, berperilaku, dan berakhlak mulia. Pendidikan agama Islam adalah suatu proses pembelajaran interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, meyakini, serta mengamalkan ajaran Islam pada pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan penerapan nilai-nilai pendidikan karakter di sekolah. Nah, melalui mata pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah, guru diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menciptakan situasi kondisi di lingkungan sekolah yang berakhlak mulia, bermoral, dan memiliki sikap intelektual sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dengan adanya mata pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah, diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter pada peserta didik. Implementasi nilai-nilai karakter di sekolah, maka peserta didik dapat mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, adapun nilai-nilai pembangun karakter itu ada 18, religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, pantang menyerah, peduli lingkungan, dan peduli sesama.
Nah, dalam hal ini, implementasi kaitannya dengan pendidikan karakter adalah penerapan suatu kegiatan atau metode secara terus-menerus yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik, sehingga dihasilkan dari pelaksanaan pendidikan karakter tersebut adalah tertanamnya nilai-nilai karakter terhadap diri peserta didik. Jadi tujuan penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui nilai pendidikan karakter apa saja yang telah diterapkan atau yang telah diimplementasikan di SMP Negeri 6 Oku, mata pembelajaran pendidikan agama Islam, dan bagaimana cara guru menyampaikan dan menerapkan pendidikan karakter di sekolah. Yang selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian berdasarkan latar belakang di atas. Agar pembahasan tidak bias, maka fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah melihat bagaimana implementasi pendidikan karakter peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 6. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran agama Islam di SMP Negeri 6 Oku, dan apakah guru pendidikan agama Islam mengimplementasikan pendidikan karakter di SMP Negeri 6 Oku. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran agama Islam di SMP Negeri 6 Oku. Dan yang kedua, untuk mengetahui guru pendidikan agama Islam dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di SMP Negeri 6 Oku. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis, yakni ada memberikan informasi dan sebagai sumber bacaan bagi peneliti terkait dengan implementasi pendidikan karakter dalam mata pembelajaran pendidikan agama Islam. Memberikan pengalaman, wawasan, serta ilmu pengetahuan peneliti memenuhi syarat akademik untuk mencapai gelar sarjana. Yang ketiga itu ada penulis mengharapkan dapat memberikan kontribusi sumbangan ilmiah dan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan karakter. Yang selanjutnya ada manfaat praktis. Bagi guru, memberikan pengetahuan dan masukan dalam pembelajaran dengan mengimplementasikan nilai-nilai karakter. Memberikan kontribusi pemikiran bagi para guru agar dalam menerapkan pendidikan karakter. Bagi siswa itu memberikan masukan dan pengetahuan tentang pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk karakter yang baik bagi siswa. Yang selanjutnya ada kajian yang relevan. Di sini peneliti merujuk pada dua penelitian. Yang pertama dari Ismi Latifah. Dalam penelitiannya pada tahun 2015 yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter pada Mata Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Sanawiyah Negeri Kediri 2, dapat ditarik kesimpulan yaitu kegiatan belajar mengajar dan perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam yang baik dan tersusun secara sistematis. Hal ini ditunjukkan dengan rencana penerapan pembelajaran yang sudah didesain berbasis pendidikan karakter. Jadi, implementasinya dalam pendidikan karakter di Madrasah Sanawiyah Negeri Kediri ini adalah pengintegrasian nilai-nilai pendidikan karakter dalam rencana pembelajaran. Yang selanjutnya ada dari Laili Nurhayati dalam penelitian yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter pada Mata Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah, yaitu pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran PAI guru harus terlebih dahulu memiliki perencanaan pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dalam silabus dan RPP yang telah disusun sistematis oleh pendidik pada awal tahun. Kurikulum di SMK Muhammadiyah yang menggunakan kurikulum 2013 dengan dalam kegiatan belajar mengajar yang di dalamnya diintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter yang sesuai. Dengan setiap pokok bahasan dari mata pembelajaran PAI yang proses mengajar menggunakan metode active learning, pengembangan pendidikan karakter di luar kegiatan belajar mengajar yang dilakukan pihak sekolah untuk menunjukkan terlaksananya pendidikan karakter dengan kajian rutin dan kajian ekstrakurikuler. Jadi dalam
pengimplementasi pendidikan karakter ini bisa dalam kegiatan rutin ataupun kegiatan ekstrakurikuler. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke bab 2, yakni landasan teori. Implementasi pendidikan karakter. Sebelumnya kita akan mempelajari apa sih itu implementasi, pendidikan, dan juga karakter. Pengertian implementasi pendidikan karakter. Implementasi berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris implement, yang berarti melaksanakan. Sedangkan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang untuk kelompok atau kelompok dalam mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pendidikan karakter adalah suatu sistem atau proses penanaman nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemampuan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai tersebut. Selanjutnya itu ada tujuan pendidikan karakter. Menurut Kemendiknas, tujuan pendidikan karakter adalah yang pertama, mengembangkan potensi kalbu, nurani, efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, ada mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang kreatif, mandiri, dan berwawasan kebangsaan. Yang kelima, ada mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Selanjutnya ada nilai pembangunan karakter. Nilai pembangunan karakter itu ada 18. Yang pertama religius. Religius ini adalah merupakan sikap atau perilaku dalam melaksanakan ajaran yang dianut setiap individu, toleransi terhadap pelaksanaan peribadatan agama lain, dan hidup rukun dengan kepercayaan agama lain. Religius ini adalah penghayatan dan implementasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada jujur. Jujur merupakan perilaku yang positif, yakni dengan berkata yang sebenarnya, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang selanjutnya ada toleransi. Toleransi merupakan sikap dan perbuatan manusia yang saling menghormati dan menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap. Selanjutnya ada disiplin. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan taat terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang ada. Yang kelima ada kerja keras. Kerja keras ada merupakan semangat yang besar serta menunjukkan perilaku yang sungguh-sungguh untuk mencapai target dengan mengerjakan tugas dengan baik. Keenam ada kreatif. Kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki, menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Yang ketujuh itu ada mandiri. Mandiri adalah sikap atau perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain. Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dengan orang lain. Selanjutnya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah keinginan seseorang untuk menyelidiki sesuatu secara mendalam. Semangat kebangsaan adalah suatu pemikiran, tindakan yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingannya sendiri. Cinta tanah air adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan semangat kebangsaan dan mencintai negara, yakni menjaga, membela, dan juga melindungi negara. Menghargai prestasi.
sikap dan perilaku yang mendorong seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat dengan mengakui dan menghormati keberhasilan yang diraih oleh orang lain. Selanjutnya ada cinta damai. Cinta damai merupakan perkataan maupun perilaku yang membuat seseorang merasa senang dan aman atas kehadirannya. Yang selanjutnya ada gemar membaca. Selanjutnya ada gemar membaca. Gemar membaca ini merupakan sifat yang dimiliki seseorang yang membiasakan dirinya menyediakan waktu untuk membaca yang digunakan seseorang secara terus-menerus. Peduli lingkungan. Peduli lingkungan adalah sikap atau perbuatan yang selalu berupaya menjaga, melindungi, mencegah kerusakan pada lingkungan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, peduli sosial atau peduli sesama adalah cara berpikir dan bertindak yang selalu membantu sesama makhluk hidup yang saling membutuhkan. Yang terakhir itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang harus dilaksanakan baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, keluarga, agama, bangsa, dan juga negara. Next. Selanjutnya masih di bab 2 tentang pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam sudah kita bahas tadi di latar belakang. Namun ada pengertian yang lebih spesifik, yakni pengertian pendidikan agama Islam menurut Muhaimin. Yakni adalah usaha sadar terencana suatu kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan yang dilakukan secara sadar, berencana untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam dari peserta didik di sekolah. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan agama Islam ini adalah pembentukan pribadian pada diri siswa yang tercermin dalam perilaku atau tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Maka pembelajaran pendidikan agama Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang guru PAI, tetapi dibutuhkan dukungan dari seluruh komunitas di sekolah, di masyarakat, dan yang lebih penting lagi dari lingkungan keluarga yang pastinya orang tua. Sekolah harus mampu mengordinir serta mengomunikasikan pola pembelajaran PAI terhadap beberapa pihak yang telah disebutkan sebagai sebuah rangkaian komunitas yang saling mendukung dan menjaga demi terbentuknya siswa berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Yang selanjutnya ada implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Integrasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dalam substansi materi, pendekatan, metode, dan model evaluasi yang dikembangkan. Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pembelajaran, antara lain melalui mata pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai pada setiap mata pembelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konsep kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Integrasi yang dimaksud yakni meliputi nilai-nilai dalam substansi pada semua mata pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi dipraktiknya nilai-nilai dalam setiap aktivitas pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Adapun jenis-jenis dari nilai karakter yang dapat ditanamkan kepada peserta didik. Yang pertama itu nilai karakter dalam berhubungan dengan Tuhannya, seperti religius dan takwa, nilai karakter yang berhubungan dengan dirinya sendiri, seperti jujur, tanggung jawab, hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa berwirausaha. Selanjutnya, nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama manusia.
Misalnya, sadar akan hak dan kewajiban terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku. Nilai karakter yang berhubungan dengan kebangsaan, misalnya nasionalis, menghargai keberagaman, dan lain-lain. Nilai karakter yang berhubungan dengan lingkungan, misalnya seperti peduli sosial dan peduli lingkungan. Adapun metode yang digunakan dalam pendidikan agama Islam, yang pertama itu ada metode mendidik dengan memberi teladan, yang kedua metode mendidik dengan pembiasaan, metode mendidik anak dengan nasihat dan hukuman. Sebagaimana yang telah dituangkan, desain induk pendidikan karakter atau desain pendidikan karakter ini adalah bisa melalui proses integrasi pendidikan karakter di sekolah dilakukan melalui yang pertama kegiatan pembelajaran di kelas, pengenalan budaya, satuan pendidikan, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler. Adapun langkah-langkah pengintegrasian pendidikan karakter dapat dilakukan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, mendeskripsikan kompetensi dasar tiap mata pelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi aspek-aspek atau materi-materi pendidikan karakter yang akan diintegrasikan ke dalam mata pembelajaran. Yang ketiga, mengintegrasikan butir-butir karakter atau nilai ke dalam kompetensi dasar materi pembelajaran yang dipandang relevan atau ada kaitannya. Yang keempat, menentukan metode pembelajaran. Dan yang kelima adalah menentukan evaluasi pembelajaran. Baiklah, yang selanjutnya kita di bab 3. Di bab 3 itu ada tempat dan waktu penelitian, objek penelitian, dan penyajian fakta dan data. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Berdasarkan judul penelitian implementasi pendidikan karakter dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 6 Oku, maka penelitian ini dialokasikan bertempatan di SMP Negeri 6 Oku yang berada di Desa Peninjauan. Serta waktu yang belum bisa ditetapkan. Objek penelitiannya ada berdasarkan judul penelitian, implementasi pendidikan karakter dalam mata pembelajaran pendidikan agama Islam ini, objek penelitiannya adalah peserta didik SMP Negeri 6 Oku yang akan disesuaikan pada saat penelitian ini berlangsung. Adapun dalam pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan sampelnya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kelas yang akan dijadikan tempat penelitian. Yang kedua, menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian. Penyajian fakta dan data penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Sesuai dengan judul penelitian, maka jenis penelitian ini digolongkan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Kenapa deskriptif kualitatif? Karena penelitian ini metode yang berusaha menggambarkan, memberikan gambaran dan menguraikan suatu keadaan, serta menginterpretasikan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan apa adanya. Sehingga dalam penelitian ini, penelitian berupaya mendeskripsikan dan menginterpretasikan implementasi pendidikan karakter dalam mata pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang selanjutnya masih di penyajian fakta dan data, ada data dan sumber data. Ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang berlangsung memberikan data kepada pengumpul. Data primer adalah data atau informasi yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Data primer ini dikumpulkan secara langsung dari responden. Data sekunder
Data sekunder adalah data atau informasi yang didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber dari catatan yang sudah ada atau dari dokumen-dokumen yang telah terpublish. Data sekunder ini merupakan data pendukung atau sebagai data penjelas. Yang selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada reduksi. Reduksi data merupakan proses menyeleksi, menentukan fokus, menyederhanakan, meringkas, dan mengubah bentuk data mentah yang ada dalam catatan lapangan. Dalam proses ini dilakukan penajaman, pemfokusan, penyisihan data yang kurang bermakna dan menatanya sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diklarifikasi. Display data. Display data ini merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata. Selanjutnya ada kesimpulan dan verifikasi. Sejak pengumpulan data, penelitian harus membuat simpulan-simpulan sementara. Dalam tahap akhir, simpulan-simpulan tersebut harus diperiksa kembali, diverifikasi pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti, dan selanjutnya ke arah simpulan yang mantap. Mengambil kesimpulan adalah proses penarikan intisari dari data-data yang terkumpul dalam bentuk pertanyaan kalimat yang tepat dan memiliki data yang jelas. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.